Profesor Dr. Haji Dindin Solahuddin MA CHRA merupakan seorang guru besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada bidang ilmu dakwah yang lahir dari pasangan Kiai Haji OZ Mutakin dan Hajah Uum M. Sa'diah. Ia menikah dengan Hajah Rida Nurfarida MAG dengan 4 orang putra-putri bernama Fath Imtiaz, Fihanur Latifa, Fitra Muhammad, dan Fursan Unfawan. Ia juga memiliki menantu bernama Aulia M. Ilham dan dikaruniai seorang cucu yang menggemaskan bernama Arsyana Arunika Nafisa. Setelah lulus S1 di jurusan dakwah Fakultas Usuluddin, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1991, Dindin Solahuddin melanjutkan studi S2 di The Australian National University, Canberra, Australia, dengan mengambil jurusan antropologi pada The Faculty of Arts dan menyelesaikan S3 pada program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2012. Saat ini Dindin Solahuddin menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Hubungan Masyarakat, Ketua Jurusan Jurnalistik, Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dan Ketua Senat Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pria yang pernah mondok di Pondok Pesantren Pabelan, Muntilan, Magelang, dan Pesantren Al-Jawami Cilenyi, Bandung ini juga aktif di MUI Kabupaten Bandung, LPTQ Jawa Barat, dan menjadi Kepala Bidang Akademik Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir dari tahun 1996 hingga saat ini. Pria kelahiran Bandung 5 Agustus 1966 ini merupakan dosen yang aktif dalam dunia kepenulisan. Puluhan buku, artikel, dan sejumlah penelitian telah melengkapi rekam jejak hidupnya. Buku Dakwah Moderat, Paradigma dan Strategi Dakwah Syekh Ghazali, buku The Workshop for Morality, buku Latazan for Parent, dan artikel Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia, Social Media, Religious Population, and Religious Authority pada jurnal Religions 2020 merupakan beberapa dari deretan karya buah pemikirannya. Berkat kerja keras dan ketekunannya, Dindin Solahuddin pernah dianugerahi penghargaan sebagai Sarjana Teladan, Dosen Teladan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta penulis buku daras terbaik UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2016. Atas dedikasi dan dharma baktinya, ia mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Moderasi atau wasatiyah itu bukanlah ajaran Islam. Wasatiyah merupakan watak otentik syariat Islam yang merefleksikan i'tidal, istiqomah pada jalan yang lurus. Maka moderasi itu adalah kebenaran Islam itu sendiri. Praktek beragama Islam yang tidak moderat tentu saja tidak senafas dengan watak sejati Islam. Frase Islam wasatiyah itu menyesatkan. Istilah yang benar adalah wasatiyatul Islam, bukan Islam wasatiyah. Muqabalah moderasi Islam adalah ekstremisme, bukan radikalisme. Toleransi bukanlah indikator moderasi. Sebagai salah satu ajaran Islam, toleransi tunduk pada moderasi Islam. Toleransi ekstrim yang kebablasan itu bertentangan dengan moderasi Islam. Moderasi Islam merupakan patokan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu dakwah. Objek ilmu dakwah dan materi dakwah fokus pada diseminasi moderasi Islam. Metodologi ilmu dakwah dan metode dakwah seyogianya lah disiplin pada moderasi Islam. Proyeksi keilmuan dakwah dan target capaian dakwah pun taat pada prinsip-prinsip moderasi Islam. Dakwah moderat mewujud berupa dakwah konstruktif membangun resiliensi bangsa. Dakwah radikal ekstrim mencederai moderasi Islam dan bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Sejarah dakwah menunjukkan bahwa praktek ekstrim dalam beragama telah menyebabkan kepunahan bangsa-bangsa terdahulu.
Sebab itu, dakwah moderat mendorong umat mengamalkan Islam secara moderat. Alhasil, moderasi beragama merupakan modal sosial penting bagi ketahanan bangsa. Prof. Dindin Solahuddin, bagi kami keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ibarat muara dalam keilmuan dakwah terutama. Prof. Dindin sosok akademisi yang mumpuni dalam ilmu toros. Yang kedua, sebagai muara dialiri oleh mata air dari tajdid. Sebagai seorang akademisi yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, beliau tahu persis peta perkembangan keilmuan yang lahir dari rahim modernitas. Karena itu sosok Prof. Dindin bagi kami merupakan think tank, tangki berpikir bagi kami. Sumber berpikir beliau jelas, metodologi berpikir beliau jelas, dan produk berpikir beliau juga jelas. Karena itu, Prof. Dindin seringkali bagi kami menjadi semacam mood booster yang bisa memantik kecintaan kami untuk terus melakukan pengembangan ilmu dakwah.